Halo cintaku, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi di Katarina Tarot, ruang aman untuk kita ngobrol soal energi, cinta dan hal-hal yang sering semesta bisikan ke kita. Yuk duduk yang nyaman, kita mulai bacaan ini bareng-bareng. Kartu pertama King of Wands, aku langsung menangkap sosok seseorang yang sedang memperhatikanmu dengan perasaan yang jauh lebih besar dari apa yang dia tunjukkan. Ini seseorang yang karismatik, penuh daya tarik dan keberanian, seseorang yang biasanya langsung mengejar apa yang dia inginkan, namun anehnya, ketika perasaannya mengarah padamu, dia justru menahan diri. Ada getaran bahwa dia ingin bergerak ke arahmu, ingin mendekat, ingin menunjukkan rasa sukanya yang kuat itu, tapi dia sengaja menunggu waktu yang menurutnya tepat agar tidak terlihat terburu-buru atau salah langkah. Lalu saat Seven of Swords muncul, semakin jelas bahwa orang ini menyembunyikan perasaannya, bukan karena dia tidak yakin padamu, tetapi karena dia ingin mendekat dengan cara yang aman, pelan-pelan, mungkin karena dia takut kamu tidak memiliki perasaan yang sama, atau karena dia sedang mengamati bagaimana suasana hatimu sebelum benar-benar muncul dalam bentuk pengakuan. Dia memandangmu sebagai seseorang yang terlalu berharga untuk didekati sembarangan, dan itu terbukti saat Queen of Wands hadir dalam energi dirimu. Kamu muncul sebagai seseorang yang memikat tanpa usaha, kuat tapi hangat, cerah tapi tidak memaksa. Dan aura seperti inilah yang membuat dia semakin terpikat, semakin penasaran, semakin tidak bisa melepaskan pandangan darimu. Namun ketika Eight of Cups muncul untukmu, aku melihat bahwa kamu sendiri sebenarnya sedang berada pada fase meninggalkan masa lalu atau meninggalkan siklus cinta yang membuatmu lelah. Kamu sedang berjalan menjauh dari sesuatu yang sudah tidak lagi mengisi hatimu. Bisa trauma, bisa kekecewaan, bisa hubungan yang tidak jelas arahnya. Kamu berada pada fase di mana kamu ingin yang pasti, ingin yang matang, ingin sesuatu yang benar-benar layak untukmu. Karena itu, saat Seven of Wands muncul, aku melihat kamu sedang menjaga batas, menjaga jarak. Bukan menutup diri, tetapi kamu tidak mau lagi sembarangan membuka pintu hati untuk seseorang yang tidak punya niat jelas. Dan inilah yang membuat energi cinta yang datang ke kamu terasa pelan tapi kuat. Lalu Six of Wands muncul sebagai penanda kemenangan, keberhasilan, pengakuan, di mana semesta menunjukkan bahwa kamu akan menjadi pusat perhatian, bahwa energi cintamu akan dihargai, bahwa seseorang akhirnya akan mengakui perasaannya dengan lebih terang dan jujur, dan bahwa kamu akan merasa dihargai seperti yang selama ini kamu harapkan. Tapi perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus, karena Two of Swords hadir dan menunjukkan kebimbangan di kedua belah pihak. Dia ragu karena takut membuat kesalahan, dan kamu pun ragu karena tidak ingin mengulang masa lalu yang menyakitkan. Ada persimpangan yang membuat kalian berdua seolah berhenti sejenak untuk berpikir, dan energi ini sangat kuat, seolah kalian sedang menunggu tanda yang sama dari semesta. Ketika Four of Pentacles muncul, semakin jelas bahwa ada rasa takut kehilangan sebelum bahkan hubungan ini dimulai. Dia takut kehilangan kamu jika dia salah bicara, kamu pun takut membuka hati terlalu cepat karena luka lama masih tertinggal. Lalu Five of Pentacles memperlihatkan bahwa baik kamu maupun dia memiliki sejarah kesepian, kehilangan, atau rasa tidak dihargai yang masih membekas. Luka lama ini membuat kalian sama-sama hati-hati, tetapi justru karena luka ini, kalian memiliki potensi untuk saling memahami dan saling menyembuhkan. Semua energi itu akhirnya menuju pemahaman yang lebih jelas ketika Ace of Swords muncul sebagai kartu terakhir. Ini simbol kejujuran, kejelasan, pengakuan dan percakapan yang akhirnya terjadi. Kamu akan tahu siapa yang sebenarnya mengincar kamu akan tahu apa niatnya yang sebenarnya, kamu akan tahu kemana arah hubungan ini bisa berjalan. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang samar, karena akhirnya semuanya menjadi terang. Cinta yang selama ini bergerak diam-diam akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan kamu, Pisces, akan berada pada posisi untuk memilih apakah kamu ingin memberi kesempatan pada energi ini atau tidak. Dan semesta memberi tanda bahwa cintamu tidak lagi harus berakhir dalam ketidakpastian seperti sebelumnya. Apa sebenarnya niat terdalam orang yang diam-diam mengincar kamu ini? Kartu pertama yang muncul adalah King of Wands, dan dari sini saja aku sudah bisa merasakan bahwa niat terdalam orang ini bukan sekedar rasa suka yang asal lewat atau ketertarikan yang muncul sesaat saja. Dia punya tekad, punya hasrat, punya semacam dorongan untuk melangkah ke arahmu, walaupun dia masih menyamarkannya. Dia tipe orang yang biasanya tahu apa yang dia mau, dan kalau dia sudah melihat seseorang seistimewa dirimu, hatinya langsung terikat dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan kepada siapapun. Namun, dia menahan diri karena dia ingin memastikan bahwa langkahnya tidak salah, bahwa jika dia mendekati kamu, dia melakukannya dengan cara yang tepat, tanpa membuatmu merasa terburu-buru atau tidak nyaman.
Saat energi Six of Pentacles muncul, semakin jelas bahwa niat terdalamnya berkaitan dengan keseimbangan, keadilan dan memberi dalam porsi yang sama dengan apa yang ingin dia terima. Dia bukan datang untuk bermain-main, dan bukan pula ingin memanfaatkanmu. Justru dia ingin menjadi seseorang yang bisa hadir untukmu, memberi dukungan yang stabil, menjadi partner yang bisa dipercaya, seseorang yang mau menyeimbangkan hubungan, bukan sekedar menerima cinta, perhatian, atau waktu darimu. Dia ingin memberi balik. Dia ingin kamu merasa dihargai. Dia ingin menjadi seseorang yang berkontribusi dalam hidupmu, bukan hanya hadir untuk diidolakan lalu pergi seenaknya. Energi ini menunjukkan bahwa dia berniat hadir dengan tulus dari tempat yang dewasa, bukan dari tempat kekosongan. Ketika King of Swords muncul, niatnya terlihat semakin dalam lagi karena ada unsur kejujuran dan keinginan untuk membawa kejelasan ke dalam hubungan ini. Dia ingin datang dengan kepala yang jernih, ingin bicara tanpa topeng, ingin memastikan bahwa ketika akhirnya dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, semuanya disampaikan secara langsung dan tanpa manipulasi. Dia tidak ingin memberi harapan palsu atau memainkan perasaanmu. Dia ingin hubungan ini berlandaskan kejujuran. Bahkan kalau ada hal-hal dalam hidupnya yang rumit, dia ingin menjelaskannya kepadamu. Dia ingin membangun sesuatu yang logis, kuat, bukan sesuatu yang penuh angin kosong. Lalu ketika Ten of Pentacles muncul, semuanya semakin terang. Niat terdalamnya adalah jangka panjang. Ini bukan cinta main-main. Ini bukan cinta yang hanya ingin berjalan beberapa bulan saja. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dia bangun masa depan bersama, seseorang yang membawa energi rumah, kestabilan dan masa depan yang penuh kehangatan. Dia ingin hubungan yang mapan, yang matang, yang bisa bertahan lama. Bahkan jika saat ini kalian belum dekat, dia sudah memikirkan bagaimana rasanya jika kamu menjadi bagian dari hidupnya dalam bentuk yang lebih permanen. Ada rasa ingin membangun sesuatu yang besar dan punya fondasi kuat. Lalu Two of Cups muncul sebagai tanda bahwa dia sebenarnya menginginkan hubungan yang seimbang, romantis, penuh kedekatan emosional dan saling memahami. Dia ingin koneksi dua arah, bukan cinta sepihak. Dia ingin hubungan yang saling menyembuhkan, saling memotivasi, saling mendukung. Dalam pikirannya, dia membayangkan kamu bukan sebagai seseorang yang harus dia kejar tanpa arah, tapi sebagai partner yang berdiri sejajar dengannya. Dia ingin kamu melihatnya, memahami hatinya, dan merasa aman bersamanya. Ini bukan keinginan untuk memiliki atau menguasai, ini adalah keinginan untuk menyatu. Ketika King of Cups muncul, inilah puncak emosinya. Niat terdalamnya sangat lembut dan penuh penghargaan. Dia punya perasaan yang cukup dewasa untuk kamu. Perasaan yang tidak meledak-ledak, tapi mendalam, stabil, dan penuh ketenangan. Dia ingin mencintaimu dengan cara yang dewasa, tidak tergesa-gesa, dan tidak memaksa. Dia ingin merasa cukup aman untuk mencintaimu apa adanya, dan dia ingin kamu pun merasakan hal yang sama. Dia ingin menjadi tempat pulang, tempat kamu bisa menaruh hatimu tanpa harus takut disakiti lagi. Lalu ketika Three of Wands muncul, aku melihat bahwa dia punya niat untuk bergerak maju, tapi dia sedang menunggu waktu yang tepat. Dia menunggu momentum, menunggu tanda, menunggu saat di mana dia merasa yakin bahwa jika dia melangkah, langkah itu akan diterima dengan baik oleh semesta dan juga oleh kamu. Dia bukan menunda, dia sedang mempersiapkan diri. Dia memandang masa depan, membayangkan bagaimana jika hubungan ini benar-benar terjadi, membayangkan bagaimana kalian bisa berkembang bersama. Dia ingin datang dengan energi yang sudah siap, bukan setengah-setengah. Ketika Seven of Cups muncul, menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan banyak hal. Dia mungkin sedang bingung menimbang bagaimana caranya mendekati kamu tanpa membuatmu merasa terbebani. Dia ingin memilih pendekatan yang paling baik, paling lembut, paling sesuai dengan energi kamu. Dia tidak ingin memilih langkah yang salah, karena kamu adalah seseorang yang dia anggap terlalu berharga untuk diperlakukan sembarangan. Keraguannya ini bukan tanda bahwa dia tidak serius, justru tanda bahwa dia sangat memikirkan konsekuensinya. Lalu Six of Swords menunjukkan bahwa dia punya niat meninggalkan masa lalu atau kondisi sulit dalam hidupnya demi bisa bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Dan sesuatu itu adalah kamu. Dia ingin hubungan yang sehat, bukan hubungan penuh drama. Dia ingin membawa energi tenang, bukan energi yang merusak. Dia ingin memastikan ketika dia datang, dia tidak membawa beban lama yang akan menyakiti kamu lagi. Seven of Pentacles muncul dan memperlihatkan bahwa dia berniat menunggu dan membiarkan hubungan ini tumbuh perlahan.
Dia tidak ingin memaksakan hasil. Dia ingin membiarkan cinta berkembang secara alami. Dia percaya bahwa hubungan yang baik butuh waktu dan kesabaran, dan dia bersedia memberikan itu. Dia menanam benih dengan harapan jangka panjang. Tetapi ketika Eight of Cups muncul, terlihat bahwa dia juga siap meninggalkan hal-hal yang tidak cocok lagi dalam hidupnya agar bisa mendekat kepadamu. Bisa jadi dia sedang memperbaiki diri atau merapikan urusannya. Dia ingin datang dalam kondisi yang lebih siap, lebih bersih, lebih matang. Two of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang menyeimbangkan banyak hal, pekerjaan, perasaan, tanggung jawab, dan keinginannya untuk mendekat padamu. Dia sedang mengatur hidupnya agar ada ruang yang layak untuk kamu, bukan ruang sisa. Lalu Seven of Swords muncul kembali sebagai simbol strategi diam-diam. Dia tidak ingin kamu salah paham, jadi dia bergerak sangat hati-hati. Dia tidak ingin terlihat agresif atau terlalu menggebu-gebu. Dia menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri dulu, sampai dia merasa waktunya tepat untuk dibagikan. Dan ketika Eight of Wands muncul sebagai penutup, semuanya menjadi jelas. Niat terdalamnya adalah untuk akhirnya bergerak cepat ke arahmu, mengungkapkan semuanya, dan membuka komunikasi yang jujur. Dia ingin kamu tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, ingin kamu tahu bahwa dia sudah lama memperhatikanmu, ingin kamu tahu bahwa dia ingin sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan atau perhatian biasa. Ketika waktunya tiba, pendekatannya bisa sangat cepat. Tiba-tiba, bahkan membuat kamu kaget, karena selama ini kamu pikir dia hanya diam saja. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktumu di Katarina Tarot. Semoga bacaan ini memberi kejelasan dan kedamaian untuk langkah kamu selanjutnya. Jangan lupa jaga energi, jaga hati, dan kita ketemu lagi di bacaan berikutnya. Love and light.